Alhamdulillah, akhirnya jadi juga ya Abi rak penyimpanannya. Makasih Abi. Good. Taruh dulu barangnya di sini. Ini adalah gambaran awal sebelum dan setelah proyek rak kayu dibuat. Kita bisa lihat di sini semua barang tertata rapi. Yang sebelumnya kita bisa katakan sangat kotor dan tidak teratur. Dengan adanya rak ini semua barang jadi teratur. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sobat tukang dimanapun Anda berada. Sudah lihat ya video sebelumnya tadi bagaimana cara kita membuat istri kita itu bahagia dengan melakukan hal yang sekecil mungkin. Kalau kita tidak bisa memberikan yang besar, kita berikan yang kecil. Dalam video kali ini saya akan memberikan gambaran penjelasan mengenai pembuatan rak ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah rak kayu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 rak. Jadi di sini kita akan melakukan detail proses pembuatannya dari proses pembelian hingga menjadi sebuah rak kayu. Dan kita lihat di sini dengan adanya rak kita bisa melakukan penyusunan dengan rapi. Oke, saksikan terus dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Tahap pertama adalah kita melakukan pemotongan balok kayu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kebetulan ukuran yang saya buat adalah lemari rak dengan ukuran lebar lebih kurang 2,5 meter, tinggi lebih kurang 3,5 meter. Pertama kita potong adalah tiang penyanggah ya. Jadi karena dia bentuknya adalah segi 4, jadi kita membutuhkan lebih kurang 6 tiang penyanggah, 2 kiri, 2 kanan, dan 2 di tengah. Ini adalah potongan-potongan yang sudah berhasil kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kita melakukan pengetaman. Pengetaman ini berfungsi untuk menghaluskan dan juga untuk merapikan kalau ada bekas potongan-potongan yang tidak rata. Jadi kita menggunakan ketam agar kelihatan lurus dan lebih rapi. Ini adalah hasil pengetamannya. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah tahap pemotongan bagian pasak ya. Jadi pasak ini gunanya adalah untuk mengikat antara kayu satu dengan kayu yang lainnya. Jadi ada berbagai macam bentuk tipe pasak. Kita bisa lihat di internet juga. Nah, di sini adalah saya menggunakan yang paling simple ya. Saya menggunakan jigsaw atau gergaji tangan, itu memudahkan saya untuk melakukan pemotongan, jadi tidak perlu tenaga ekstra untuk melakukan pemotongan, jadi cukup tenaga biasa saja di sini. Perlu diingat bahwa karena kita membutuhkan 6 tiang, maka kita akan membuat lebih kurang 6 titik pasak
juga, tengah, kiri, dan kanan. Untuk bagian tengah saya menggunakan teknik pemotongan dengan lebar jarak antara satu potongan itu lebih kurang ya 3-4 mili. Modelnya adalah memotong di bagian belakang dengan tingkat kerapatan yang tinggi sehingga memudahkan kita untuk melakukan pelepasan. Kalau kita lihat di sini, saya menggunakan jari untuk melakukan pelepasannya. Setelah terkelupas hasil potongannya tadi, baru kita rapikan menggunakan jigsaw. Ini adalah hasil pemotongan. Saya di sini menggunakan 12 balok ukuran 3x7 ya. Nah, selanjutnya adalah tahap pengecetan. Karena saya tidak memiliki ruangan khusus untuk melakukan pengecetan, jadi pengecetan saya lakukan di dalam rumah. Ini saya lakukan pada malam hari dengan harapan lebih cepat saya melakukan pengecetan, lebih cepat kering dan lebih cepat untuk dipasang. Di sini saya menggunakan cat Avian. Jadi cat ini adalah cat kayu. Informasi dari tokonya ini yang lebih bagus. Ya, teman-teman sobat semuanya juga bisa mencari alternatif lain. Disesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya. Dan inilah tampak semuanya saya cat sehingga rapi. Perlu diingat, dalam hal pengecatan kita juga harus menggunakan alas karena supaya tidak langsung kena lantai. Selanjutnya adalah tahap pengeringan. Saya lakukan pada pagi harinya dengan harapan siang matahari terang sudah kering. Berhubung waktu sudah malam, mau menjelang malam, kita lakukan beres-beres terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tahap perakitan. Nah, di sini saya melakukan pengeboran tengah dulu ya. Itu yang penyangga samping kanannya hanya penyangga saja, tidak saya paku kuat. Saya hanya membutuhkan titik tengahnya saja. Dengan bantuan alat bor, saya melakukan pengeboran dinding. Dan kegiatan ini sangat mudah sekali. Selanjutnya adalah pemotongan multipack ya. Di sini saya menggunakan multipack dengan tebal ukuran 9 mm. Kan ada kan yang sudah. Untuk pemotongan multipack tadi saya juga menggunakan jigsaw ya, lebih gampang dalam hal pemotongan.
Setelah dilakukan pemotongan, kita lakukan pengamplasan ya. Ini bertujuan agar sisa-sisa kayu lebih rapi dan juga tidak melukai tangan kita. Setelah semuanya diamplas, maka tahap selanjutnya adalah pemasangan kayu lantai dasar ya, pada setiap lemari. Karena dia punya 6 tingkatan, jadi kita butuh. Tahap selanjutnya adalah tahap pemasangan lantai setiap tingkatan. Di sini saya menggunakan teknik yaitu pemasangan bagian paling atas terlebih dahulu, baru lanjut ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, 5, dan 6 terakhir. Mengapa saya memilihnya demikian? Karena menurut hemat saya, kalau bagian bawah terlebih dahulu kita akan sulit untuk melakukan pembersihan, karena dalam dunia pertukangan itu akan terdapat banyak sisa-sisa kayu, entah itu berkas gerinda, gergaji, dan lain-lain halnya. Nah, kita bisa lihat di gambar di video ini bahwa apabila bagian sisi kiri dan kanannya sudah masuk pas, maka kita bisa langsung ke bagian tengahnya untuk mencocokkannya. Nah, ini adalah tahap pemasangan balok penyanggah ya, kalau kita sebut. Ini antara penyanggah tiang kiri dan kanan agar tetap lurus, dan juga penompang untuk bagian tengah. Kita bisa lihat di sini bagian 1, 2, 3, 4 selesai, dan terakhir adalah bagian ke-6. Bagian ke-6 ya, terakhir adalah bagian ke-6. 1 sampai 5 selesai, terakhir adalah bagian ke-6. Kita bisa lihat di sini, apabila ukuran sudah sesuai dengan kebutuhan kita, maka hasilnya pun juga tidak begitu memanas ya. Kita lihat kalau sudah pas ukurannya, memasang pun lebih gampang. Hasilnya sudah jadi. Nah, inilah hasil daripada proyek kita membuat rak kayu untuk penyimpanan bahan-bahan, material-material perlengkapan yang berhubungan dengan dapur. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya sobat semuanya. Karena dengan bantuan sobat-sobat semuanya, channel saya akan berkembang dan akan memberikan karya-karya yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.